ilmu ya, ilmu kalau tidak diajarkan akan hilang ya. Maka malam ini kita coba berbagi ilmu ya. Karena Steven itu luar biasa ya. Saya kenal sejak 2016 ya. Mungkin ini ngobrol-ngobrol dulu ya Solver ya. Kalau Solver Alif berapa tahun? Tahun ini berapa mengenalnya? Apa nih? Kenal Steven? Oh, sejak ikut akademi trenernya Babe Jamil 2013 Februari. Masya Allah. Berarti saya dari Mas Imam Riau. Ya, Oh, Mas Imam Riau Insya itu Allah. yang bawa ke Malang. Oh gitu. Ya, Alhamdulillah. Miss Ide sudah kenal Steven tahun berapa? Solver. Alhamdulillah tes Stephen itu di sertifikatku itu 2012. Wow, masih masih duluan Tapi solver. masih denial ya, Miss Day. Oh, panjang perjalanannya, nggak cerdasnya lama, Solver. Ya Allah. Untung ya aku diselamatkan sama Allah ya, ditarik gitu ya. Kalau enggak, misalnya aku tersesat deh. Masya Allah, Masya Allah. Wah, ini ada server ketua solver kita, Ketua ketua asosiasi. Solver. Ini kasih sambutan ya, ketua ya. Ya, Ya, ayo kasih sambutan 5-2 menit. Kok cepet banget? Nggak Lima pakai sampai 10 menit santai. lah. Ya, monggo. Sambutan dari ketua asosiasi solver. Solver Maaf. Ferry dipersilahkan. Baik, terima kasih. Nah, Solver Catur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Apa kabar? Jadi, Ustaz. Sukses mulia. Oh iya, lupa sampai lupa itu. ya biasa tuh ciri khasnya Solver Catur itu. Tidak apa-apa. Jadi ini memang atas inisiatif ya dari Solver Catur melihat mungkin si Intuiting ini tidak ada pergerakan. Jadi beliau langsung melemparkan rencana gimana kalau kita buat Solver Talk. Nah, saya kaget juga. Saya kira pembicara satu orang di setiap sesi. Ternyata kok dua, ya kan? Ini gimana konsepnya nih, Sobat Catur? Saya bilang. Ya, Jujur, saya nggak tahu nih yang ada di kepala Sobat Catur ini kayak apa. Jadi memang ini mendadak dangdut. Beliau langsung buat pembicaranya Miss Hidayah dan Solver Alif. Jadi saya pun tidak tahu ini kemana arah konsep kita hari ini. Tapi yang pasti Sobat Catur ini kan sudah malang melintang ya di banyak acara. Beliau juga aktif di training training-training. Jadi nggak mungkin lah beliau membuat acara tanpa ada satupun tujuan-tujuannya dan rencana-rencana yang matang. Mudah-mudahan ya eh, ini jadi pembuka awal pembuka teman-teman mungkin yang belum kenal praktisi-praktisi solver ya. Jadi di solver itu ada yang udah solver, ada yang juga belum. Jadi tidak semua yang lulus pendidikan solver itu, nah beliau dapat predikat solver. Jadi tapi itu nanti ada tahap berikutnya untuk bisa disebut sebagai solver. Nah setidaknya solver talk ini bisa jadi momentum buat teman-teman bagian Steven saling mengenal yang mana sih para solver-solver yang ada di Steven. Nah, tapi bukan untuk ajang pembanding ya antara yang satu dengan yang lain ya itu kalau ada niatan seperti itu teman-teman datang belajar malam hari ini dan berikut-berikutnya sebaiknya dibuang-buang aja karena kita kan udah sama-sama tahu mesin kecerdasan itu mau dibanding-bandingkan gimana pun sampai kiamat tetap beda ya jadi eh, agak miris saya kalau dengar orang mengatakan oh solver ini kok gini kata solver ini begini kata yang ini begini nggak usah nggak usah dibanding-bandingkan. Anda serap aja, kemudian difilter aja, mana yang menurut Anda benar, Anda terima. Mana menurut Anda salah, eh, nggak usah diterima, dan nggak usah juga jadi perbincangan. Ya. Jadi nanti mungkin konsep ini kan sangat banyak sudut pandang. Jadi penjelasan dari setiap orang tentu akan sangat berbeda dari masing-masing orang.
maka jangan itu dijadikan ajang membanding-bandingkan, sehingga nanti terkesan solver ini kok kayak dilaga-laga gitu ya sama teman-teman yang lain. Ya. Nah, mungkin itu dulu hasil karangan saya malam ini solver catur. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Terima kasih. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Itu wabarakatuh. punya Luar kehebatan biasa mujarabnya. sambutannya. Jadi teringat ya kita satu bulan bersama almarhum Pak Farid ya. Tidur bersama, tahajud bersama, Masya Allah. Saya kira teman-teman para peserta nanti diusahakan ikut solver B3 ya. Nanti Misi Amin. D pengajarnya, Misi D, solver Alif, Masya Allah. Ya, yang solver-solver senior bisa jadi mentornya begitu. Masya Allah. Biar keilmuannya terus berjalan, Insya Allah. Siap. Baik, langsung saja. Ini kita perkenalan dulu. Saya kenal Misi D ini luar biasa ya. Misi D dulu apa solver Alif dulu nih yang ngomong? Kenapa? Yang Misi D juara dulu satu apa dulu solver Alif lah. dulu yang Masya ngomong? Allah, ini masih ya strata genetik juara itu masih dipakai ya. Gimana sorry sensi orang memori. Kasih keinget terus. Berdasarkan data fakta pada masa itu memang qadarullah hari ini kenapa pembicaranya adalah solver terbaik 1 dan 2 di batch 2 itu kan rada mencurigakan nih, kenapa nih maksudnya solver catur nih, apa mau ujian lagi kitanya gitu kan. Udah. Kita uji publik ini jadi serem Uji nih. publik. Nah, kan memang Sensei itu kan juara gitu kan. Nah, kita aja Nanti yang tuding. lain tersinggung kalau ngomong sensing doang juara. Semuanya juara, Maksudnya apalagi juara mata cuan. bawahnya. Itu masih sebagian tuh juara titik-titik ya, juara cuan gitu. Iya. Oke, ini jadi aku yang memperkenalkan diri ya. Ya, A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ada suara Aki Eri, tapi nggak kelihatan wajahnya. Ada 50 orang terlihat di sini. Tapi kalau buat orang sensing ya, itu kan kayak yang pertama itu sensorik ya. Sensorik tuh mata ya. Mata Ih, itu kok kita sama ya? bertatapan mata gitu. Maaf Miss, masih di Kalau jalan kayak gini tuh Miss. gue kayak cuma langsung hide. Langsung aku hide non-show partisipan. Sorry banget deh gue. Yang kelihatan cuma yang kelihatan wajahnya aja. Halo Mas David, Mbak Inong, terima kasih sudah tampil. Orang sampai rumah. Terima kasih semuanya. Ada Solver Denia, ada Ibu Andi Senging, terima kasih kopinya sudah sampai. Alhamdulillah. Ada Mas Bowo, terima kasih sudah on cam, senang banget kalau bisa berhadapan langsung seperti ini ya, meskipun kita dipisahkan oleh jarak. Ini terima kasih banget Solver Catur, tiba-tiba dikontak Miss Idai bikin acara yuk gitu, langsung deh itu saya digrupin sama Pak Alif gitu kan. Pak Alif, aku yakin juga kita nggak tahu ya ini mau diapain gitu kan. Ini mau ada slide-nya, mau diminta apa. Jadi Nah, Fer, emang yang bisa ngarang lu doang, Fer. Kita itu kan katanya ditanya bilangnya kan sensing cerdas. Kalau nggak cerdas kita udah nggak berani maju ini kita. Karena nggak jelas ya. Orang sensing kan pencemas kan bawaan dasarnya kan. Jadi kalau udah ditembak kayak gitu, konsepnya nanti terserah gitu kan. Ya, makanya salah satu cara untuk mencerdaskan diri adalah menerima tantangan. Kenapa? Karena Missy Day sensing introvert. Genetikanya begitu. Sebagai orang introvert, lapisan otak dalam, kalau ada tantangan segera ambil gitu kan. Nah, adepin itu yang insya Allah akan makin mencerdaskan. Bersyukur sekali dikasih kesempatan sama Allah untuk mengenal Steven, mengenal almarhum Ayah Farid, belajar di Steven lama sekali rasanya ya, berada di garda terdepan waktu itu di Steven Institute, terus kemudian
penyelenggara banyak sekali gitu ya. Kayaknya segala workshop waktu itu sampai di Solver Batch 2 waktu itu. Artinya Masya Allah, bersyukur banget diberi ruang untuk belajar, untuk mengamalkan ilmunya, dan alhamdulillah qadarullah sampai saat ini masih terus berjuang memaksimalkan untuk diamalkan ilmu tersebut agar Allah nggak benci. Karena kata Allah, amat besar kebencian Allah bagi orang yang mengatakan tapi tidak melakukan. Jadi kalau dalam konsep Stephen katanya yang doing itu orang sensing. Padahal itu ayat nggak pakai nama Allah amat benci terhadap sensing yang tidak melakukan gitu. Ternyata Allah sangat benci terhadap semua. Ya, artinya apapun mesin kecerdasan kita kalau kita udah tahu ilmunya, kita sampaikan ya kita lakukan. Bersyukurnya misalnya orang sensing dikasih sama Allah kekuatan untuk bisa doing better ya, jadi lebih mudah untuk mengaplikasikan, melakukan. Tapi apakah semua orang sensi seperti itu? Wallahu alam. Karena berdasarkan data fakta di meja konsultasi, sensing-sensing yang juga saat ini masih struggling dengan rasa malasnya, rasa magerannya, nggak tahu harus gimana, mengatasi rasa kecemasannya, anxiety-nya, itu juga masih banyak banget. Artinya, kita bersyukur Allah kasih kita hari ini pencerahan lebih dulu mungkin dibanding teman-teman yang hari ini masih denial seperti Missy Day dulu bertahun-tahun denial untuk menerima Stephen ya, masih memproses untuk apakah ilmu ini worth it atau enggak, masih nanya jurnalnya, masih diribut-ributin lagi tuh ya kan di media sosial. Yang udah basi itu dulu udah rame banget, sempet turun, sekarang naik lagi, itu kayaknya ada yang pansos banget ya. Makanya kalau kemarin aku banyak yang nge-DM, banyak yang mention, Missy Day komen dong tentang ini gitu ya. Missy Day sudah komen bertahun-tahun yang lalu, dan setelah ngelihat postingannya rasanya masih banyak aktivitas yang bisa kita lakukan lebih baik daripada mengkomen hal-hal seperti itu yang cuma menambah jumlah komennya dia dan menaikkan publisitas dia, ya kan? Jadi mendingan kita fokus dengan apa yang bisa kita lakuin kalau prinsip Missy Day seperti itu. Dan belajar di Stephen sampai menjadi seorang solver justru itu dari dulu ya. Kalau Missy Day itu ketika dianugerahi kesempatan belajar di psikologi, menjadi sarjana psikologi, agak trauma ketika ditanya gini, sarjana psikologi ya, can you please fix this child gitu. Fix this child. Ada anak bermasalah, suruh beresin. Lu kira gue tukang reparasi ya kan? Kalau misalnya ngebenerin apa gitu ya, diberesin sedikit murnya selesai. Fix this child, how come? Ya kan? Kemudian dengan aneka ilmu teori yang ada begitu banyak, tapi nggak tahu cara prakteknya. Mungkin Missy Day lulus dengan baik tapi nggak tahu prakteknya, itu mungkin saya ya, mungkin sarjana yang lain lebih pinter gitu ya. Kalau Missy Day sebagai sarjana psikologi waktu itu terus terang kelabakan. Jadi sulit sekali gitu. Untuk diri sendiri aja nggak beres gitu kan. Untuk suami, menghadapi suami juga nggak beres, dan momentumnya terjadi ketika menghadapi anak Missy Day yang pada akhirnya dia justru sangat membenci, dan disitulah Allah kasih hidayah untuk menerima sebuah konsep baru yang ketika dipelajari lebih dalam, Masya Allah, tabarakallah, ternyata membantu banget ingat membantunya apa? Ketika dipraktekkan. Nih, Ya, makanya ketika dipraktekkan. dipraktekkan itu kalau kata MR gitu ya. Ketika Pak Catur? Dipraktekkan. Dipraktekkan. Nah, gitu. Ya, dipraktekin aja masih banyak miskomunikasi, masih banyak hal-hal yang ini kok gini sih gitu ya. Apalagi kalau cuma jadi wacana, alhasil nanti jadi tambah kegalauan di kepala gitu deh. Jadi kalau Missy Day perkenalannya, Missy Day sensing yang berusaha untuk mengamalkan apa yang diketahui ke dalam dulu. Kalau ada orang bertanya dan niatnya beneran bertanya, Missy Day jawab. Kalau niatnya ngedebat, nggak usah. Kalau ngajak ribut, mohon maaf lahir batin. Begitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya Solver Alif. Ya, ceritakan, Ya, memperkenalkan diri. makasih Sobat Catur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kepada Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang Maha mengumpulkan hamba-hambanya di pertemuan-pertemuan yang mulia, penuh berkah. Alhamdulillah kita dikumpulkan Allah. Terima kasih Asosiasi Solver, Solver Catur khususnya yang mempertemukan kita semua. Kalau saya membaca Solver Catur itu, saya baca C-nya itu kita baca seperti bahasa Inggris C, kemudian atur. Jadi orang yang melihat aturan. Si paling baca tanda ini. Ya akhirnya kita diatur-atur sama solver catur. Siap melaksanakan. Alhamdulillah ya, bersyukur kepada Allah kita ada silaturahim seperti ini. Salat dan salam semoga tercurah pada baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan para pengikut beliau yang senantiasa istiqomah hingga akhir zaman. Semoga kita semua termasuk ke dalam golongan umat Nabi yang insya Allah mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Baik, teman-teman semua, apa kabar semuanya? Sukses mulia. Masih ingat kan ya? Kumaha Kang Heri, Damang. Alhamdulillah Solver, mohon maaf off cam masih di jalan. Naon-naon. Udah segitu doang taunya. Jangan diajak lebih ya. Malum lah kita keliling dunia. Maksudnya di Indonesia itu udah berapa provinsi ya sejak lahir. Saya sebenarnya orang Solo, Usi Selatan. Jadi aslinya orang Bugis yang tidak pandai bahasa Bugis. Saya lahir di Palangkaraya, kelas 1 SD di Banjarmasin, kelas 2 Jakarta Medan. Kelas 2 Bandung, kelas 3 Jakarta, 4, 5 Aceh, 6 Medan, 1 SMP Kendari, 2 SMP Jakarta lagi, kemudian 2 SMA di Makassar. Jadi tiga level pendidikan itu saya 3 ijazah, 3 kota. Jadi di SD-nya di Medan, ijazah SMP Jakarta, ijazah SMA di Makassar. Kemudian kuliah di STAN, Sekolah Tinggi Anak Daerah. Seluruh daerah ada di sana. Waktu saya waktu kuliah dulu, waktu mau kuliah kan bingung ya, sebagian karena itu kan ternyata 87% mahasiswa salah jurusan itu termasuk saya. Tapi waktu itu saya salah jurusannya happy gitu. Waktu jurusan SMA mau ngejurusan kuliah itu ada 4 ujian. Akuntansi, STAN, kemudian Fisika UI, Matematika Universitas Hasanuddin, dan Telkom. Telkom nggak lulus, 3 lulus tuh. Ya, jadi Matematika lulus, Fisika lulus, Akuntansi lulus. Dan waktu SMA, saya jurusan Fisika. Nah, jadi kan harusnya kan ngambil Fisika. Atau Matematika paling enggak kan, tapi saya ngambilnya Akuntansi. Ya, sebenarnya saya belum tahu akuntansi kayak apa. Belum pernah suka akuntansi, yang saya tahu cuman semester 3 dapat cuan. Jadi salah jurusan yang membahagiakan. Alhamdulillah dengan perjalanan itulah akhirnya banyak belajar. Dan karena sensing pemalu ya, jadi bayangkan setiap tahun menjadi anak baru. Jadi setiap tahun menjadi anak pemalu. Karena dalam komunitas baru biasanya sensing itu selalu malu-malu dulu gitu ya. Nggak apa-apa ya, asal nggak malu-maluin. Kemudian ya gitu deh, alhamdulillah bertemu dengan. Nah dari dulu ternyata memang suka jualan tuh ya, jualan. Kalau di kampus TAN itu waktu itu ada proyek makalah dari dosen gitu ya, saya ambil proyeknya, saya fotokopi, kemudian saya tanya teman-teman ada yang mau nitip nggak? Gitu. Oh saya cari tempat yang paling murah, lumayan kan kali banyak gitu. Untung tipis kali banyak. Nah itulah yang sejarah yang terjadi pada saat saya di perjalanan hidup saya memang suka jualan. Alhamdulillah pernah bisnis nata de coco. Pada tahu nggak nata de coco nih? Tahu semua ya?
Ya, Sari Kelapa, alhamdulillah udah bangkrut ya. Pernah buka rumah makan, alhamdulillah udah tutup. Kemudian saya pernah bisnis cacing tanah, alhamdulillah permintaan tepung cacing tanah di Eropa dan Asia saat itu tinggi sekali. Ternyata hoax. Di Indonesia banyak hoax ya. Ternyata Indonesia negara feeling. Jadi gitu deh. Akhirnya bangkrut juga. Tapi alhamdulillah walaupun bisnis cacing saya bangkrut, saya tidak cacingan. Alhamdulillah tetap sehat. Oke, apalagi yang mau diperkenalkan? Oh, perkenalan Steven ya. Jadi ceritanya eh, ketika saya, oh ya, ada satu bisnis saya ya, jualan herbal, termasuk katanya ada kopi yang baru sampai. Siapa tahu dia mau dikirimin kopi juga. Tapi tinggal ditukar dengan sesuatu yang bernilai cuan gitu. Oke, jadi saat itu saya dipaksa, kalau tadi Miss Hidayah kan diceburkan oleh Allah juga gitu ya, dengan perjalanan eh, hidupnya. Saya juga seperti itu, diceburkan oleh Allah untuk belajar tentang manusia. Jadi saya belajar manusia itu pada saat punya bisnis, ada tim bisnis, tim marketing saya, tim bisnis saya, bagaimana mempelajari mereka, cara berpikir mereka, cara motivasi mereka, dan seterusnya. Akhirnya saya belajarlah tentang personality plus. Nah ini pada tahu dong yang udah WSL 2 ya. Ada plekmatis, melankolis, koleris, sanguinis. Bahkan mungkin ada yang sudah pernah tes ya, sudah pernah ngisi kuesionernya. Dan ternyata di Steven lah saya baru tahu banget yang namanya tes psikometrik itu memang selalu berubah-ubah. Dan itu sudah saya lakukan beberapa kali mengisi kuesioner yang sama dan memang terjadi perubahan. Nah, singkat cerita, kemudian saya juga belajar bagaimana mengisi public speaking ya di depan banyak orang. Akhirnya beberapa kelas public speaking sampai ketemu salah satu yang saya rasa ini yang terbaik buat saya, Academy Trainer. Disitulah saya baru pertama kali mendengarkan makhluk bernama Steven ya. Kemudian langsung tes Steven di ruang training ada. Nah, waktu itu yang tes itu orang intuiting ya. Seingat saya intuiting beliau. Kemudian waktunya kan pendek juga sih. Saya tanya apa hasilnya sensing. Terus kalau sensing kenapa? Jawabannya jawaban konsep. Kalau Bapak nggak kaya dosa gitu. Terus salah saya apa gitu. Akhirnya saya baca-baca, ternyata ini wow, ini gue banget ya. Akhirnya langsung 2 bulan kemudian, April 2013, saya Februari 2013 tes Sipin, April 2013 langsung istri saya tes, kemudian Juni langsung 3 anak saya tes, setelah itu langsung ikut WSL 1 dan seterusnya. Nah ini cuman saya mau kasih tahu pengalaman nih, ketika ikut WSL 1 ya teman-teman, saya 50% nggak nangkep ilmunya. Ya, 50% itu blank. Kenapa? Karena saya sibuk membandingkan dengan ilmu sebelum yang saya tahu. Jadi waktu dijelasin sensing, thinking, intuiting, feeling, instinct gitu, saya sibuk tuh yang ini yang koleris yang mana ya, yang pragmatis yang mana, yang melankolis yang mana. Akhirnya saya sibuk ngebandingin doang dengan ilmu yang lain. Akhirnya saya nggak nangkep. Alhamdulillah almarhum ayah Pak Farid ke Makassar, WSL 1 ulang saya. Disitulah saya tutup semua buku. Baru saya paham, oh Steven ini ternyata luar biasa, Masya Allah. Nah ini perjalanan saya seperti itu, solver catur. Kemudian setelah melihat kebermanfaatan pada keluarga kami, saya pikir kalau keluarga kami sangat bermanfaat rasanya, berarti banyak keluarga yang membutuhkan. Akhirnya langsung ambil peluangnya, jadi promotor. Kemudian Alhamdulillah tidak lama Ayah Farid mengizinkan kami jadi cabang di Makassar. Jadi Bu Andi Sengang yang kepala cabang ya, kalau saya cuma tukang ya, tukang ngomong, ya. Tukang ngisi workshop gitu. Jadi kayak gitu, Alhamdulillah begitu solver catur kenalannya. Terima kasih nih teman-teman semua ya, ada eh, dari mana-mana ya, banyak ya dari Malang, dari Jakarta, Bekasi, Banjarmasin, Masya Allah. Ya ada solver Denia juga, solver dari Masya Medan dan Allah. beberapa Luar teman-teman. biasa. Mohon maaf ya nggak bisa disebutin satu-satu. Terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan silaturahmi kita ini bermanfaat. Silakan, saya Baik, serahkan kembali ke solver catur. luar biasa ya perjalanan dua solver kita ini. Nah, sekarang masuk ke pertanyaan. Kira-kira pertanyaannya ujian lagi nih. Berapa? 1512 ya. Tergantung berapa kancing. Nah ini jangan-jangan nih tabel 1512 loh. Wah.